Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla ba'da subuh ini. Dan insyaallah subhanahu wa ta'ala di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan tawakal yang sempurna. Tawakal, bersandar diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah. Allah mengatakan wa 'alallah fatawakkalu, dan kepada Allah Azza wa Jalla kalian bertawakal, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla in kuntum mu'minin, kalau kalian orang apa? Beriman. Berarti mau enggak mau kita enggak bisa bersandar dengan diri kita sendiri. Wallahi, kalau kita bersandar atau mengandalkan diri kita sendiri tanpa meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, maka mustahil kita akan bisa menyelesaikan urusan-urusan kita dengan sempurna, dan bahkan banyak celahnya, banyak kurangnya, banyak khawatirnya, banyak ketakutannya. Dan bahkan doa kita setiap kita hendak tidur, kita mengatakan wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah ya Allah engkau sandarkan diri saya kepada jiwa saya tarfata ain, walaupun cuma sekejap apa? Mata saja. Mau enggak mau kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahi ya ikhwah, ada satu organ tubuh yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada hambanya dalam penguasaannya. Maksudnya bagaimana? Kalau ternyata kita memiliki tangan, kita bisa gerakkan tangan kita suka-suka kita. Kita bisa gerakkan yang namanya kepala suka-suka kita. Kita bisa gerakkan kaki suka-suka kita. Kita bisa gerakkan rambut suka-suka kita. Terserah kita mau goyangan kemana. Tapi ada satu organ, yakni apa? Tempatnya roh kita. Apa itu? Jantung. Kalau ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala serahkan pengurusan jantung kepada setiap manusia, mati kita kalau kita tidur, wafat kita sudah. Kenapa? Kita nggak sadar lagi. Makanya mutlak jantung ini milik siapa? Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan inna quluba bani Adam, sesungguhnya jantungnya bani Adam, kalbunya bani Adam. Kalbu itu jangan diterjemahkan dengan hati harusnya, tapi dengan jantung. Maksud qalbu itu bukan hati, bukan hati yang di bawah sini, bukan. Tapi di mana? Di dada, fis sudur. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inna quluba bani Adam, sesungguhnya yang namanya jantung-jantungnya bani Adam, baina usbu'aini min asabi'ir rahman, berada di antara dua jemari dari jemari-jemari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha haitsu yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala bolak-balikkan, terserah Allah Azza wa Jalla. Berarti mau enggak mau kita ini masalah jantung saja enggak bisa kita bersandar untuk diri kita sendiri. Makanya yang ngurus siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah jantung, apalagi masalah yang lain, kehidupan istri, kehidupan anak, maisha, semuanya ini nggak bisa kita serahkan kepada diri kita sendiri. Makanya doanya apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan kita perlu tahu, tawakal adalah ciri utama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembeda antara orang kafir dengan orang yang beriman itu tawakal. Makanya orang-orang kafir di luaran sana itu banyak yang stres, padahal hidup mereka, kehidupan mereka mungkin udah mapan, udah kuat gitu loh ya, tapi ternyata mereka banyak stresnya. Antum tahu nggak, di luar negeri banyak yang bunuh diri, bundir. Mereka memiliki harta yang banyak, mereka memiliki pengikut yang banyak, relasinya pun di mana-mana. Tapi kenapa mereka sampai bunuh diri? Tandanya mereka ini tidak sehat jiwanya. Tidak apa? Sehat jiwanya.
Antum mau cari di negara mana? Masya Allah, mereka-mereka yang betul-betul kondisinya yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, semisal dengan hartanya, rezekinya Allah kasih banyak sebanyak-banyaknya, bunuh diri juga mereka. Kenapa sebabnya? Karena mereka nggak bertawakal kepada Allah azza wa jalla. Bandingkan dengan kehidupan ustaz, kehidupan orang solehnya, ulamanya, masyayikhnya. Mereka mungkin hidupnya di bawah standar, atau hidupnya mungkin hidup yang mungkin susahnya dan sebagainya. Pernah nggak kita jumpai kabar ustadz bunuh diri? Ustadz ahlus sunnah wal jamaah bunuh diri ada? Nggak ada. Sawana nggak ada. Tapi mereka musisi ada nggak bunuh diri? Oh ada. Artis bunuh diri? Oh ada. Kenapa? Karena mereka nggak stres jiwanya. Orang-orang saleh yang di masjidnya, para ulamanya, masyayikhnya, mereka nggak stres. Kenapa? Dengan berbagai terpaan kehidupan mereka yang sangat sulit, mereka sandarkan kepada Allah azza wa jalla. Akhirnya jiwa mereka jiwa yang tenang. Dan inilah pembeda antara orang-orang yang beriman dengan orang yang nggak beriman. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, Masya Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan hakikat keimanan yang tinggi, kapan nama Allah azza wa jalla disebut, wajilat qulubuhum, hati mereka langsung apa? Berdetak kencang, takut mereka, Masya Allah. Takut ketika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kapan mereka dibacakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, bertambah iman-iman mereka. Bukan malah nolak iman, dinasihati A, dinasihati B dan sebagainya, justru iman mereka semakin kuat, Masya Allah. Yang terakhir kriterianya, kata Allah azza wa jalla, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabbnya mereka bertawakal, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Masya Allah, kalau kita bertawakal kepada Allah azza wa jalla, ana yakin insya Allah kita akan tenang dengan segala kondisi kehidupan yang ada. Lihat kondisi Nabi kita Muhammad SAW, kadang di atas, kadang di mana? Di bawah. Kita juga sama, kadang di atas, kadang di bawah. Di atas bertawakal, di bawah juga bertawakal. Kadang-kadang masih enak, kadang di atas, kadang di bawah. Yang lebih ngeri apa? Udahlah di bawah banget lagi. Insya Allah. Maka apa? Udah sabar aja, bertawakal kepada Allah azza wa jalla. Makanya Masya Allah, yang dimaksudkan dengan tawakal, yang betul-betul tawakal, serahkan hati kita hanya kepada Allah azza wa jalla. Serahkan ini semua. Bukan berarti tinggalkan usaha, enggak. Usaha masih, ikhtiar jelas, wajib hukumnya untuk apa? Ikhtiar, berusaha. Nggak bisa kita di masjid aja, nggak nyari maisha, nggak bisa. Nyari maisha, dagang, kerja, usaha, punya bisnis kita. Nah, tapi ketika kita usaha, hasilnya serahkan kepada siapa? Allah azza wa jalla. Inilah sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal kepada Allah azza wa jalla dengan sebaik-baik tawakal, la ruziktum kama yurzaqut thair. Niscaya kalian akan dikasih rezeki sebagaimana burung-burung dikasih rezeki. Wallahi ya ikhwah, yang ajaibnya burung-burung ini itu, mereka ini kalau pemakan daging, mereka cuma makan daging aja. Burung kalau pemakan biji-bijian, maka mereka akan makan biji-bijian saja. Mereka yang makanannya khusus, gak bisa yang lain, itu dikasih rezeki oleh Allah sampai sesulit-sulit apapun kondisi mereka. Itu burung. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Taghdu himasa wa taruhu bitana. Pergi pagi hari dalam kondisi lapar, pulang dalam kondisi apa? Kenyang. Itu burung yang pemakan khusus gitu loh ya. Lah kita semua dimakan biji-bijian, makan nggak kita? Makan. Daging makan nggak kita? Makan. Dan bahkan sayur-mayur makan nggak kita? Makan. Kita ini omnivora, semua dimakan, Masya Allah. Dan bahkan yang buruk-buruknya pun orang makan. Masya Allah. Kalajengkingnya, na'udzubillah, dimakan semua oleh manusia. Faktanya ya ikhwah, Allah halalkan dengan cara yang banyak dari jenis makanan. Semua lemaknya halal, dagingnya halal. Dan bahkan ada nggak darah yang dihalalkan oleh Allah azza wa jalla? Ada al-kabid wa tihal, ati, rempelo, itu dihalalkan oleh siapa? Oleh Allah azza wa jalla. Semua fadl, silakan yang halal dimakan dengan segala jenis makanannya.
bisa kita makan. Ternyata kita lebih khawatir dibandingkan apa? Hewan yang tak berakal. Dan ini masalah yang ada di kita. Berarti bukan rezekinya yang sempit, tapi tawakal kita yang kurang, khawatir yang terlalu besar kepada Allah Azza wa Jal. Itu yang perlu kita ketahui. Maka yang kita maksudkan tetap tawakal, sandarkan semua kepada Allah Azza wa Jal, ikhtiar tetap jalan. Makanya Masya Allah pernah kejadian usaha dahulu, kemudian sandarkan kepada Allah Azza wa Jal tentang masalah apa? Masalah unta. Ada salah seorang sahabat, ketika dia itu turun dari untanya nggak diikat. Apa kata sahabat Nabi SAW? Ya udah kita tawakal aja, insya Allah nggak hilang, tawakal aja. Oh, nggak bisa kayak gitu. Akhirnya apa kata Nabi kita Muhammad SAW? I'kilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat dulu unta engkau, usaha dulu, ikhtiar, ikat dulu, kemudian bertawakal kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita nggak bisa ke masjid, Masya Allah. Motor kita nggak usah dikunci, kunci taruhkan di situ aja. Habis itu tawakal. Hilang nangis. Hilang apa nangis gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kilha, kunci bagus-bagus dikunci, mungkin double apa? Dikunci double dan sebagainya. Kunci bisa pakai gemboknya. Kilha. Pun kalau kita udah usaha wa tawakkal 'ala Allah, mungkin bisa jadi hilang juga mungkin kalau Allah sudah takdirkan. Tapi ala kullin ya ikhwah, ikhtiar itu penting. Kita itu harus apa? Usaha dahulu. Maka ketika kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jal, mulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mencukupi segala hal untuk kita. Kalau kita sudah sandarkan semua kepada Allah, ana yakin semua akan cukup bagi kita. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia itu bertawakal, dia sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan cukupkan semua untuk dia, semuanya, dunianya, akhiratnya Allah cukupkan untuk dia, insyaallah. Tapi kalau dia bersandar kepada siapa? Allah, bukan ke makhluk dulu ya, kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu kisah, wallah ajaib ini kisah, insyaallah. Kisah Nabi Ibrahim dengan malaikat Jibril. Ini kalau kita pelajari, niscaya kita akan tenang kepada Allah Azza wa Jal. Nabi Ibrahim, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar. Ucapan hasbi Allah wa ni'mal wakil adalah ucapan Nabi Ibrahim ketika hendak dilempar ke kubangan api. Berkali-kali dia mengatakan hasbunallah, cukup bagi saya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik penjaga bagi saya, sebaik-baik pelindung untuk saya. Masya Allah. Ketika hendak dicampakkan Nabi Ibrahim alaihi salam, datanglah malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang untuk Nabi Ibrahim, apa kata malaikat Jibril? Ya Ibrahim, halaka ilayya min hajah? Engkau butuh enggak kepada saya? Dengan tegas apa kata Nabi Ibrahim alaihi salam? Amma ilaika fala, amma ilallahi fabala. Adapun kebutuhan kepada engkau, aku enggak butuh engkau, enggak butuh. Amma ilallahi fabala. Adapun bantuan Allah, aku sangat-sangat butuh sekali, Masya Allah. Malaikat Jibril datang untuk bantu Ibrahim, nawarkan bantuan. Amma ilaik fala, adapun bantuan engkau enggak butuh saya, Masya Allah. Padahal malaikat Jibril mau bantu. Amma ilallahi fabala, adapun bantuan Allah aku sangat butuh. Kenapa? Karena yang namanya malaikat Jibril itu makhluk Allah Azza wa Jal, enggak sempurna. Allah Subhanahu wa taala bisa bantu Nabi Ibrahim baik dari malaikat Jibrilnya atau malaikat-malaikat yang lainnya atau bahkan manusianya, terserah Allah Azza wa Jal. Tapi kalau Jibril ya makhluk Allah Azza wa Jal yang dia itu enggak sempurna, mungkin bantuannya tidak sempurna dan sebagainya, dan atau ada celahnya, ada kurangnya. Ini malaikat apa? Malaikat makhluk Allah Azza wa Jal. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla zat yang maha sempurna, yang bantuannya sempurna, kemampuannya sempurna, innallaha ala kulli syai'in qadir. Ternyata Allah bantu Nabi Ibrahim dengan cara apa? Api tadi.
Yang awalnya api menyiksa, ternyata justru api melindungi apa? Nabi Ibrahim. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau ini bardan, sejuk, wa salaman, pelindung untuk siapa? Ibrahim. Jadi keselamatan, jadi penyejuk untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Tenang aja Nabi Ibrahim di kubangan api itu. Bukan lewat malaikat Jibril, bukan. Bahkan api pun Allah takdirkan, Allah putuskan bisa menjadi apa? Penyejuk bagi Nabi Ibrahim. Kita pun juga sama. Mungkin kadang-kadang kondisi kita saat ini yang paling berat, ternyata justru kondisi yang seperti ini membuka rezeki kita jauh lebih banyak dengan kondisi ekonomi seperti ini. Wallahi ya ikhwah, ana cerita saja ya, ini cerita fakta gitu ya. Ana nanya kepada salah seorang pengusaha, Pak, antum ada nggak kekhawatiran tentang masalah ekonomi saat ini? Anu Ustaz, di saat inilah justru rezeki anak makin banyak. Di saat inilah justru rezeki anak makin apa? Makin banyak, kata beliau. Dan bahkan ada di zaman Covid, anak masih ingat sekali, salah satu dokter itu ngeluh ke anak, Ustaz, anak nggak tahu Ustaz, doa anak, ya Allah tambahkanlah rezeki dan rezeki yang banyak. Dan anak tahu sekarang lagi musim apa? Covid. Dan anak dapat sumber rezeki anak dari orang yang apa? Sakit katanya. Dan beliau katakan sendiri, masya Allah, rezeki anak justru makin banyak di zaman apa? Covid. Dan itu bisa, wallahi ya ikhwah, apa yang kita khawatirkan di saat itu ternyata bisa membuka pintu apa? Rezeki. Terserah Allah Azza wa Jalla. Tinggal kita mau minta atau nggak minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta kondisi yang pula udah mandek semandek-mandeknya, ternyata muncul rezeki dari pintu yang kita nggak sangka-sangka. Makanya ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah ucapan orang-orang yang bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita bertawakal? Bertawakallah dengan apa? Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzan ini prasangka baik. Ana sekarang mau nanya, apa hukumnya kita prasangka buruk pada makhluk? Halal atau haram? Haram. Suudzon ana dengan antum haram, nggak boleh. Apalagi suudzon kepada siapa? Allah Azza wa Jalla, seakan-akan Allah nggak akan ngasih rezeki kepada kita. Allah razik, Allah razzaq, Allah yang ngasih rezeki. Tiba-tiba kita katakan enggak, kayaknya ini Allah nggak ngasih rezeki untuk kita. Wish, suudzon gitu. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Yadhunnuna billahi dhannas sau' alaihim dairatus sau'. Makhluk-makhluk yang Allah Azza wa Jalla berprasangka buruk pada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah balasannya? Alaihim dairatus sau'. Mereka akan selalu dilingkari, diliputi, dikepung oleh hal-hal yang buruk pula. Sebagaimana yang mereka prasangkakan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka berprasangka bahwa hidup mereka akan susah, ya udah berarti suudzon. Akhirnya kita mendapatkan selalu apa? Kesulitan dan kesusahan, kesukaran dan kepayahan. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna 'abdi ma syaa'. Saya ini berada di prasangka hamba saya. Terserah hamba saya berprasangka apapun tentang saya. In dhanna khairan fa khairun wa in dhanna syarran fa syarrun. Kalau dia mau berprasangka baik, maka dia mendapatkan kebaikan itu. Wa in dhanna syarran, tapi kalau dia mau berprasangka buruk, niscaya dia akan mendapatkan keburukan hal tersebut. Berarti prasangka ini penting nggak di saat-saat genting seperti ini? Penting sekali. Antum tahu, masya Allah, bahaya suudzon kepada Allah Azza wa Jal. Ada salah seorang laki-laki yang sudah tua, sakit demam, masya Allah, dengan demam yang tinggi. Nabi SAW jenguk ini laki-laki yang sudah tua, mbah-mbahnya gitu. Ketika Nabi SAW jenguk, Nabi katakan, la ba'sa tahurun, insya Allah nggak apa-apa, aman. Nah antum kalau jenguk orang sakit, sesakit-sakit yang paling parah, ucapkan la ba'sa, nggak apa-apa, tenang, udah aman itu. Jangan jenguk orang sakit. Sakit apa itu? Kanker stadium 4. Waduh, ini jangan, coba jangan kayak gitu. Hatta kanker stadium 4, labas, tahur insyaallah, nggak apa-apa, aman itu, tahur insyaallah. Separah-parahnya orang yang kita jenguk, bangun optimisme untuk mereka. Faham sampai sini? Jangan sampai aduh kaget kita. Ini orang-orang makin suudzon.
antum divonis berapa bulan lagi meninggal? Kita malah nanya kayak gitu kan? Ini wallah musibah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW bangun optimisme. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Labas, nggak apa-apa, tahur insyaallah. Ini nih Allah kasih cuman sebagai penggugur apa? Dosa. Aman-aman. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Seorang laki-laki tua ini, dia mengatakan, human tafur ala syekhin kabir tuziruhul kubur. Ini nih demam tinggi yang menimpa laki-laki yang sudah tua, yang siap dibawa ke kuburan. Suudzon enggak itu? Suudzon. Ketika laki-laki ini pesimis di hadapan Allah Azza wa Jalla, apa kata Nabi SAW? Idzan fana'am. Kalau kayak gitu, ya apa sesuai dengan apa yang kau prasangkakan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi keluar langsung sakaratul apa? Maut. Ini sebabnya karena pesimis. Betapa banyak mereka miskin bukan karena materi yang miskin, bukan, mentalnya yang miskin. Anak ulangi, mentalnya. Karena banyak orang-orang kaya dulunya orang-orang apa? Miskin, tapi memiliki mental yang apa? Yang kaya, mental yang kuat, gigih dan sebagainya. Dan betapa banyak orang-orang yang dulunya pewaris, dulunya apa? Pewaris kekayaan. Bapaknya dulu orang kaya, ketika bapaknya meninggal, lama kelamaan dia menjadi orang apa? Miskin. Bukan karena materi yang miskin atau materi yang sedikit, tapi mentalnya yang apa? Yang miskin. Enggak gigih dia, enggak kuat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berarti prasangka yang baik ini betul-betul dituntut di saat kita lapang ataupun di saat kita sulit. Kalau kita berprasangka yang buruk, habislah kita. Wa in dhanna syarran fasyarrun, kata Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mau berprasangka buruk kepada saya, dia akan mendapatkan keburukan tadi. Makanya betapa banyak penyakit sebabnya gara-gara apa? Suudzon. Antum tahu orang kapan makan kambing apa? Mereka suudzon. Kapan makan kambing? Apa yang terjadi? Kolesterol, terus darah tinggi. Ini kan sering orang prasangkakan kan? Dan betul akhirnya terjadi. Padahal sebenarnya daging yang bisa membuat kolesterol bukan daging kambing. Daging apa? Sapi. Tapi yang lucunya mereka makan daging sapi aman, makan daging kambing kolesterol katanya. Kenapa? Karena sudah ditanamkan dari awal suudzonnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal daging kambing ini berkah. Secara nas, secara teks datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW untuk Ummu Hani? Ini Ummu Hani loh ya, wanita. Nabi kata kepada Ummu Hani, ya Ummu Hani ittakhidhi ghanaman. Wahai Ummu Hani, peliharalah kambing, fa innaha barakah. Karena yang namanya kambing itu mendatangkan apa? Keberkahan. Dagingnya berkah, susunya berkah, semua berkah, masya Allah. Kambing itu berkah. Tapi ditakuti oleh apa masyarakat kita? Sebabnya kolesterol kada. Daging sapi mereka makan. Kenapa? Karena mereka nggak suudzon. Akhirnya mereka daging sapi mereka makan dan aman-aman aja. Daging kambing apa? Muncul banyak penyakit. Sebabnya karena suudzon. Antum tahu betapa banyak penyakit muncul sebabnya karena parno. Ini apa ya? Sebabnya gara-gara apa? Parno, takut A, takut B. Muncul beneran akhirnya. Ketika datangnya dari apa? Suudzon, prasangka yang enggak baik. Enggak usah jauh-jauh. Antum tahu masya Allah, kapan hujan? Anda tahu hujan turun. Allah firmankan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang apa? Diberkahi. Ya ikhwah, wallahil azim, tanaman-tanaman yang kita miliki, kapan kita siram gitu ya, pakai air yang ada, itu nggak lebih baik dibandingkan air kita siram pakai air apa? Hujan. Itu lebih cepat itu berkahnya, tumbuhnya, sehatnya tanaman kita. Itu ketika Allah hujankan dengan apa? Air dari langit, berkah. Tanaman saja merasakan itu, hewan ternak saya merasakan itu. Lah kita sekarang masya Allah, jangan mandi hujan nanti apa? Sakit. Kalau anak hujan, anak suruh anak-anak keluar, nggak pernah sakit ya ikhwah. Anak-anak, masya Allah hujan, mandi hujan kita, masya Allah berkah. Dan ternyata Nabi kita Muhammad SAW ketika sudah turun hujan, kasyafa'an ra'si, beliau buka kepalanya dan beliau apa? Guyurkan dengan air hujannya. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa innahu hadithu ahdin bi rabbikum. Ini keberkahan baru turun dari Rabb kalian, cepat guyur dengan air apa? Hujan. Nah, kalau dia memiliki persepsi bahwa air hujan justru membuat orang itu sehat dia. Tapi kalau dia persepsinya atau prasangkanya bahwasanya air hujan itu bisa membuat penyakit, sakit nggak dia? Sakit. Demam dia demam. Nah, jangan mandi hujan nanti sakit.
ditanamkan, tiba-tiba keluar dia mandi hujan, pulang-pulang karena udah tertanam, akhirnya apa? Sakit. Makanya anak nggak pernah, anak selalu suruh nak keluar, nak nggak pernah ngomong jangan mandi hujan, nggak. Berkah dari Allah Azza wa Jalla, anak suruh dia mandi hujan, anak suruh dia keluar, dan sampai detik ini nggak pernah yang namanya demam setelah mandi apa? Mandi hujan. Wallahu alam bissawab. Maka prasangka kita kepada Allah Azza wa Jalla itu sangat dibutuhkan ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah tekad, serahkan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Usaha, ikhtiar, hatta di PHK kita, hatta dirumahkan kita, akhirnya kita muter otak apa yang kita bisa kita usahakan, apa yang kita bisa bisniskan, apa yang kita bisa dagangkan. Kalau sudah dapat nih, udah disurvei, udah di istilahnya disempurnakan, istilahnya rancangannya dan sebagainya, fatawakkal 'ala Allah. Serahkan itu semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang bertawakal. Sampai perang pun tawakal itu harus besar. Dan enggak usah jauh-jauh, Masya Allah. Sebenarnya anak pernah bercerita tentang masalah tawakal, serahkan diri kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika anak sampaikan, antum tahu ya ikhwah, perang Badar 300 lawan berapa? 900 atau 1000 orang gitu. 300 lawan 900 berarti satu muslim lawan berapa orang? 3. Kalau satu muslim ini meninggal, berarti 3 tadi itu diserahkan kepada muslim yang lain. Kalau ada yang meninggal lagi, diserahkan kepada muslim yang lain lagi, dan seterusnya. Ada salah seorang panitia kajian ketika dengar cerita itu, beliau ini tentara. Ketika beliau dapat kabar itu, anak getar Ustaz. Ketika antum cerita tadi 300 lawan 900, anak udah kebayang bagaimana sulitnya di medan perang ketika itu yang dialami oleh kaum muslimin. Tapi faktanya perang Badar menang atau kalah? Menang atau kalah? Menang. Padahal jumlahnya tuh jauh banget gitu loh. Dan harusnya mereka nih takut, tapi mereka maju. Mereka enggak gentar, mereka enggak khawatir. Ini sebagaimana yang Allah firmankan. Kenapa sebabnya? Tawakal mereka kepada Allah Azza wa Jalla itu kuat sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Para sahabat yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla ketika orang-orang mengatakan innan nas, sesungguhnya seluruh manusia, qad jama'u lakum, mereka telah berkumpul di hadapan kalian untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, hati-hati kalian kepada mereka orang-orang kafir, takutlah kalian kepada orang-orang kafir. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Mereka enggak takut. Fazadahum imana, justru mereka bertambah apa? Keimanannya, bertambah kuat keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukup bagi kami siapa? Allah Azza wa Jalla, dan Allah sebaik-baik apa? Pelindung. Dan akhirnya wallahi terbukti menang. Makanya umat Islam dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla bukan karena jumlah. Jumlah ini itu cuman data doang. Kemenangan yang hakiki nggak pernah umat Islam dimenangkan dengan jumlah, abadan, selama-lamanya. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil, kelompok yang sedikit jumlahnya bisa mengalahkan kelompok yang apa? Banyak jumlahnya. Sebabnya apa? Biiznillah. Karena izin dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam ya ikhwah, sekarang umat Islam jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Filistin aja sampai sekarang nggak merdeka, sampai detik ini. Wallahil azim, sampai detik ini kita bersuara untuk istilahnya untuk kemerdekaan, hak-haknya kaum Filistin, sampai sekarang nggak bisa. Kenapa? Karena memang umat Islam sampai detik ini banyak yang lalai dari hadapan Allah Azza wa Jalla. Jumlahkan, survei, data membuktikan mereka yang sholat berjamaah 5 waktunya 30% cuman. Dari jumlah 100 orang yang sholat jamaah rutin cuman berapa? 30. Dan dari mereka yang bisa membaca Al-Quran Al-Karim itu cuma berapa persen saja. Kebayang bagaimana umat Islam jumlahnya banyak, tapi apa?
sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih, tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kalian akan diserang oleh banyak umat, Yahudinya, Nasraninya, Hindusnya, Budanya, semua akan menyerang kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang yang lapar menyerbu satu nampan, diserbu kalian nampan tadi, Masya Allah. Dan semua orang yang nyerbu itu adalah mereka umat selain Islam, diserbu dengan serbu yang kuat sekali. Dan ternyata apa kata para sahabat Nabi kita Muhammad SAW? Ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idin, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La bal antum kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Enggak, jumlah kalian enggak kecil, jumlah kalian besar. Nampan itu bukan nampan kecil, nampan apa? Besar. Walakinnakum ghutha, akan tapi kalian ini hanyalah sampah-sampah di lautan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampah-sampah di lautan itu terombang-ambing oleh ombaknya. Kapan ombak ke sana dia, kapan ombak ke sini dia. Terombang-ambing, enggak jelas, Masya Allah. Dan sekarang saat ini tidak ada yang namanya prinsip kepribadian setiap orang muslim. Kapan gaya rambut orang A, ngikut A. Yang lagi viral sekarang, astagfirullahaladzim, tergantung trending TikTok. Kapan joget-joget semua apa ikut? Joget-joget. Bahkan yang bercadar pun ikut apa? Joget-joget. Mau kemana dibawa umat? Yang bercadar joget-joget, yang bercadar juga, astagfirullahaladzim. Wallahi kalau ini umat Islam saat ini, rambut, gaya berpakaian, gaya kepribadian, ini semua ngikuti metode apa? Barat. Mereka itu Masya Allah kiblatnya ke barat. Umat zaman dahulu kiblatnya kemana? Kepada para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan sebagainya. Wajar mereka ini kuat. Sebesar apapun kondisi mereka, akidah mereka akidah yang kuat. Mereka punya prinsip, mereka punya dasar, dan mereka lah orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jal. Makanya umat zaman dahulu sulit untuk dikalahkan, walaupun jumlah mereka apa? Sedikit. Saat ini umat kita besar, tapi tawakalnya itu lemah sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini ucapan juga yang diucapkan oleh para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sama seperti itu. Beliau kuatkan dengan apa? Dengan akidahnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita ketahui ya ikhwah, bagaimana kita menjadikan diri kita betul-betul kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam ketika di tepi Laut Merah, ini kan udah ke pojok gitu loh ya. Depan laut, belakang apa? Pasukan, bala tentara siapa? Firaun. Istilah kita maju kena, mundur juga apa? Kena. Kalau dalam perang itu udah kayak sandwich aja, udah nggak tahu lagi mau kayak mana kita ini. Ke depan salah. Dan ini kisahnya, kasusnya ketika perang apa? Uhud. Di depan lawan, di belakang juga apa? Lawan. Udah depan salah, mundur salah. Dan ini terjadi oleh dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang mana kasusnya Nabi Musa nggak pernah kita rasakan. Kalau Nabi Musa cuman depan belakang opsinya. Kalau kita masih banyak kanan kiri, masih banyak jalannya gitu kan. Nabi Musa cuma 2 jalannya, dan dua-dua ini mentok mandek gitu loh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma tara al-jam'an, ketika 2 kelompok sudah saling melihat, kaumnya Nabi Musa melihat bala tentara Firaun, dan bala tentara Firaun sudah melihat apa? Nabi Musa. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pengikut Nabi Musa mengatakan apa? Kita pasti ditangkap. Su'udzon enggak kepada Allah? Oh, su'udzon. Inna lamudrakun, kata pengikut Nabi Musa. Bani Israil mengatakan, kami udah kayak tertangkap kita semua wahai Musa. Apa ucapan Nabi Musa alaihi salam? Qala kalla. Mustahil, kata Nabi Musa. Kalla, mustahil. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama saya ada siapa? Rabb saya, sayahdin. Allah yang akan kasih petunjuknya. Terserah Allah Azza wa Jal.
Karena Allah yang perintahkan untuk berangkat, tinggalkan apa? Kerajaan Mesir, tinggalkan kerajaan Firaun. Allah udah kasih petunjuk gitu loh. Ketika Allah udah kasih petunjuk, kita berada di atas petunjuk Allah Azza wa Jal, nggak mungkin kita dijadikan oleh Allah menyimpang atau apa? Sesat dan sebagainya. Sudah. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama saya ada Allah Azza wa Jal, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalannya. Dan terbukti akhirnya Allah belah apa? Laut Merah. Dan antum tahu, Laut Merah itu saking keringnya itu nggak ada air dari apa yang dilewatin oleh siapa? Nabi Musa. Setetes air pun nggak ada, saking keringnya. Dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Semua diangkat airnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan hal itu bukan susah bagi Allah Subhanahu wa taala, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu Nabi Isa alaihi salam ketika hendak disalib, apa kata Allah Azza wa Jalla? Barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Musa, dan Allah mengangkat Nabi Musa bukan ruhnya doang. Antum tahu Nabi Ibrahim ruhnya di langit, jasadnya di mana? Di bumi. Nabi Musa ruhnya di langit, jasadnya di mana? Di bumi. Semua gitu. Tapi khusus Nabi Isa, barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah angkat Nabi Isa ruhan wa jasadan. Yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla itu ruhnya plus apa? Jasadnya. Makanya jasadnya Nabi Isa nggak pernah ditemukan di mana-mana. Makanya nanti Nabi Isa Nabi Isa nggak ditemukan di mana. Makanya Nabi Isa nanti turun ketika apa? Membunuh siapa? Dajjal. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin Nabi Isa hidup di atas langitnya tanpa ada oksigen? Loh, terserah Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa? Kita bisa naik pesawat. Bisa nggak kita nafas? Bisa. Zaman dulu mungkin kita mikir, nggak mungkin bisa orang naik gunung aja. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ka'annama yas'adu fis sama. Kalau kita naik gunung, semakin sempit apa? Dada kita, oksigen semakin sedikit kata Allah Azza wa Jalla kan? Karena yas'adu fis sama. Orang semakin tinggi ke langit, semakin susah untuk bernafas. Tapi sekarang bisa nggak Allah Subhanahu wa taala mengangkat hamba-hamba di atas langit yang tidak ada oksigen sama sekali? Bisa nggak kita hidup di atas? Bisa. Dan bahkan sampai berjam-jam. Kalau kita berangkat umrah, berapa jam kita di atas pesawat? Berapa jam itu? Bisa nggak kita bernafas? Wallah bisa, terserah Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah SWT. Kita nggak bisa membayangkan nih ya, karena kita nggak tahu sampai sekarang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa ngangkat itu. Tapi ketika Nabi Isa alaihi salam bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ternyata Allah angkat, Allah selamatkan Nabi Isa alaihi salam. Ini membuktikan bahwasanya lihat bagaimana keyakinan dan tawakalnya para nabi alaihi salam. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat hendak berhijrah. Antum tahu hijrah ini kan memang mau nggak mau perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk meninggalkan kota Mekah ke kota apa? Madinah. Ketika berangkat udah dikasih izin oleh Allah Azza wa Jalla, berangkat nih Nabi kita Muhammad SAW bersama dua orang, bersama satu orang, berarti berdua. Siapa satunya? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat bermalam di Jabal apa? Thur. 3 malam, insyaallah. Dan wallah yang ajaibnya, mereka itu udah diburu oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai sebenarnya orang kafir Quraisy itu di titik yang sama. Kalau di map itu ya, udah pas titiknya, pas banget, insyaallah. Pas banget titiknya. Udah di situ memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking khawatirnya Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, lau anna ahaduhum ra'a tahta qadamaihi la ra'ana. Ini mereka orang-orang kafir di atas kita nih. Abu Bakar sama Nabi itu lihat jelas banget di atas mereka. Apa kata Nabi Abu Bakar? Ini mereka kalau lihat di ke bawah nampak kita habis gitu. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ya Abu Bakar, ma dhannaka bi itsnaini Allah thalithuhuma. Apa prasangka engkau tentang 2 orang yang ketiganya siapa? Allah Azza wa Jalla. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama siapa? Bersama kita. Sudah, tenang. Dan ternyata tidak ada satupun orang yang melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada, insyaallah, nggak ada sama sekali. Berarti intinya kalau kita sudah bertawakal kepada Allah, husnudzan kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah akhirnya yang kita pelajari bagaimana mereka-mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah yang lain ana sudah sebutkan juga di khutbah Jumat kemarin di Masjid Agung mana? Gamping, tentang Hajar alaiha salam. Dan kita tahu Masya Allah, Hajar ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diletakkan di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in. Ini untuk akhwat, ini penting juga. Diletakkan di mana? Di sebuah lembah yang tidak ada tanaman. Kalau lembah nggak ada tanaman berarti nggak ada air. Kalau ada air insya Allah minimal lumut pun tumbuh kan gitu. Ini sama sekali nggak tumbuh, tanaman sama sekali nggak tumbuh insya Allah. Berarti saking apa? Tandusnya, keringnya, nggak ada air sama sekali. Tapi inda baitikal muharram, di sisi Ka'bah, di rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika diperintahkan, ada kekhawatiran, pasti ada tabi'ah basyariyah, tabiat manusia. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya saya meletakkan keluarga saya, anak saya, istri saya di mana? Di sebuah lembah, di samping Ka'bah, di samping rumah Engkau yang mulia. Nabi Ibrahim berapa tahun minta anak? Dikasih di umur berapa? 86 tahun. Antum tahu? 86 tahun penantian. Udah dapat malah disuruh untuk apa? Dijauhkan. Udah dapat nih Masya Allah, malah disuruh untuk apa? Dijauhkan. Ternyata mau nggak mau, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami apa? Kami taat. Dibawalah di sebuah lembah tadi. Akhirnya Hajar mengatakan, Allahu amarka bihada. Apakah Allah yang perintahkan engkau wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Iya, Allah Azza wa Jalla, idzan la yudayyi'una. Selama Allah yang perintahkan, Allah nggak akan telantarkan kami. Pulang engkau ke Syam, pulang insyaallah. Selama Allah yang perintahkan, nggak akan Allah telantarkan. Ada nggak kita seperti itu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Selama Allah yang perintahkan, keluar dari bank ribawinya, keluar dari pekerjaan yang haramnya. Selama Allah yang perintahkan untuk keluar dari tempat yang haram, Allah nggak akan telantarkan saya. Pernah nggak kita ucapkan itu di hadapan Allah Azza wa Jalla? Sebagaimana Hajar ucapkan. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Ketika Hajar diletakkan seperti itu, habis bekal, nangis Ismail. Ibrahim udah nggak ada lagi sama sekali. Hajar naik ke bukit Sofa, ke bukit Marwah, Sofa, Marwah berapa kali? 7. Kalau ana mungkin, na'udzubillah, kalau ana di posisi Hajar, ana nggak akan bolak-balik. Mungkin kita bisa, udahlah nggak akan dapat, udahlah ke Sofa nggak dapat makanan, nggak dapat minuman, ke Marwah nggak dapat makanan, nggak dapat apa? Minuman. Ini sampai sa'i. Antum tahu sa'i? Apa arti sa'i? Lari. Sampai lari-lari khawatir kepada apa? Nabi Ismail kepada anaknya. Kalau kita mungkin udah kayaknya nggak akan ada dapat rezeki kan gitu kan? Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang penting ikhtiar dulu, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal. Kenapa? Allah akan kasih jalan keluar, dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah kasih rezeki apa? Air apa? Zam-zam. Lewat tangannya Hajar atau lewat kakinya Ismail? Kakinya Ismail. Hajar yang berusaha, rezeki dari siapa? Ismail. Dan yang ajaibnya, air Zam-Zam ini nggak khusus untuk Hajar ataupun Ismail saja, nggak. Sampai detik ini umat Islam bisa merasakan bagaimana berkahnya air apa? Zam-Zam. Wallahi ya ikhwah, kalau kita berusaha, kita dagang dan sebagainya, mungkin berkahnya itu bukan cuma untuk keluarga kita tok, hatta kaum muslimin merasakan keberkahan harta kita, rezeki kita. Yang penting bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya tawakal yang sempurna tetap kita berusaha. Nabi kita Muhammad SAW katakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah engkau, semangat kata Nabi SAW, untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Kita dagang ini bermanfaat nggak untuk kita? Bermanfaat. Kerja bermanfaat nggak untuk kita? Bermanfaat. Bisnis bermanfaat nggak untuk kita? Bermanfaat. Ihris, semangat. Yang kedua apa? Wasta'in billah, minta tolong kepada siapa? Allah SWT. Yang ketiga wala ta'jiz, jangan apa? Lemah. Antum tahu merasa lemah?
Penyakit kita itu ada dua. Pertama ajiz, yang kedua kasal. Ajiz itu lemah, belum dicoba udah ngomong nggak bisa, nggak bisa, sikit-sikit nggak bisa. Ini mental lemah ini. Wala ta'jiz kata Nabi. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Ada banyak. Dikasih saran oleh ikhwan yang lain, antum mungkin bisa dagang A, dagang B, nggak bisa. Wala ta'jiz, ini ajiz namanya. Makanya doanya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sikap lemah ajiz. Yang kedua apa? Sikap al-kasal. Kasal ini apa? Malas. Malas tuh bisa dia, tapi nggak mau dia kerjakan. Bisa dagang, buka toko itu jam 10. Orang tuh buka toko jam berapa? Jam 7. Makanya ada istilah kita tuh, rezeki kita dipatok apa? Ayam. Maksudnya hewan dulu yang dapat rezeki itu gitu. Ayam itu udah bangun, udah berkokok kapan? Subuh. Makanya kenapa kita kalah dari orang-orang Cina? Orang Cina itu buka toko kapan? Ba'da subuh. Kita jam 10. Jam berapa kita buka toko? Jam 10. Sedangkan keberkahan apa kata Nabi kita sallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu kapan? Subuh pagi. Kita cari rezeki, cari maisha di saat itu. Justru kita kebalikannya, na'udzubillah, kita molor dan sebagainya. Akhirnya enggak, kita itu memiliki sikap yang semangat. Jadi akhirnya apa? Al-ajiz, belum dicoba udah bilang enggak bisa. Yang kedua apa? Al-kasal, bisa tapi tidak mau atau malasan. Wallahu alam bissawab. Kemudian Masya Allah, kita ini 10 menit lagi, nggak usah tanya jawab Pak ya. Masya Allah. Tawakal yang sempurna adalah ridho dengan hasil yang Allah tentukan. Ridho, berapapun dapatnya, ridho, rela. Dan ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, wa in asabaka syai', kalau engkau sudah berusaha, berikhtiar, udah semangat, nggak lemah, nggak malas, ternyata ekspektasi kita itu terlalu tinggi mungkin, atau faktanya nggak sampai ke ekspektasi kita, nggak sebagaimana yang kita bayangkan, yang kita canangkan, yang kita programkan dan seterusnya. Wa in asabaka syai', kalau engkau udah berusaha, berikhtiar, bertawakal, ternyata faktanya, hasilnya nggak sesuai yang apa kita bayangkan, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya saya A, B dan C pasti nggak kayak gini ujung-ujung. Nggak boleh. Berapapun dapatnya, ridho. Kalau sedang ucapkan alhamdulillah, kapan kondisi berat katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini udah Allah tentukan dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Kenapa? Kalau kebanyakan ngomong lau, seandainya, taftah amal syaitan atau abwab syaitan. Dia akan membuka pintu-pintu siapa? Syaitan. Akhirnya menyesal untuk berusaha. Makanya ada nggak orang-orang trauma untuk bekerja? Ada nggak? Ada nggak orang trauma untuk bisnis? Ada nggak orang trauma untuk usaha dan sebagainya? Ada. Sebabnya terlalu sering mengucapkan lau. Ketika awal gagal, kalaulah seandainya anak nggak buka usaha, seandainya, ucapan seandainya, hal-hal yang kayak gini itu bisa membuka apa? Pintu syaitan. Berarti apa? Ridho berapapun dapatnya dari Allah Azza wa Jalla, dan Allah mudah untuk ganti itu ya ikhwah. Pedagang es, semisal pedagang es di siang hari, laku di siang hari, hujan. Kadang-kadang kita ngucapkan seandainya hujan tuh dari pagi, ya mending kayak gitu kita nggak usah buka toko sekalian kan gitu kan. Ini ucapan-ucapan yang bahaya. Tapi nggak apa-apa. Kita di hari ini ketika hujan nggak dapat banyak pelanggan, nggak apa-apa. Bisa nggak besok Allah datangkan pelanggan dengan yang jauh lebih banyak? Bisa nggak? Oh bisa banget lah, bisa banget. Makanya orang-orang kalau udah akidahnya kuat, dia akan tenang. Antum tahu, Masya Allah, di Saudi itu kan tanah tandus dan sebagainya, tapi mereka jadi negara yang kaya. Dan termasuk, dan rata-rata negara-negara terkaya itu rata-rata negara Timur Tengah tuh masuk. Qatarnya, Emiratnya, Omannya, Bahrainnya, Saudinya, dan bahkan negara tetangga kita lah, Brunei Darussalam. Antum tahu Brunei Darussalam nih sultannya siapa? Orang Arab dari Yaman itu, bukan Melayu, Yaman.
Antum cek aja. Insyaallah. Kemudian Malaysia, negara jirannya semua, mereka itu kuat agamanya. Kuat apa? Agamanya. Tawakalnya itu kuat. Menjaga batasan-batasan Allah itu kuat bagi mereka. Saudi, Qatarnya semuanya, kapan udah azan mereka tutup apa? Toko, ditutup tokonya. Pelanggan depannya diusir. Pelanggannya itu diusir. Udah azan tutup kita. Diusir. Terus gimana? Ya udah balik nanti ketika selesai apa? Salat. Habis salat jamaah baru buka lagi kami toko, baru datang. Kalau kita nggak mau salat gara-gara ada apa? Pelanggan. Antum tahu pelanggan kita datang ketika waktu salat cuma satu pelanggan, satu tok pelanggan. Habis itu habis salat nggak datang lagi. Satu pelanggan kita bilang, "Pak, maaf kami tutup azan. Saya dipanggil oleh Allah. Saya dipanggil oleh Allah Azza wajalla. Maaf, saya dipanggil oleh Allah, saya harus ke masjid, ke rumah Allah Azza wajalla." Tutup tokonya. Bisa nggak Allah datangkan dengan 10 pelanggan? Oh, bisa banget. Bisa banget. Akidah ini harus kuat kita kepada Allah Azza wajalla. Makanya intinya apa kata Allah Azza wajalla dalam Al-Qur'an Karim? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Seandainya yang namanya penduduk kampung, bukan kota, kampung Mekah ini itu bukan kota dulunya, tapi apa? Kampung. Makanya namanya Mekah. Nama lain Mekah itu apa? Ummul Qura. Induk apa? Kampung. Yang kota dulu itu Madinah. Makanya ada nama itu Badui. Ini pelosoknya pelosok Badui di kabilah Bani Sa'ad. Sampai sekarang tuh pelosok sampai sekarang. Kabilah Bani Sa'ad yang menyusui Nabi siapa? Halimah Sa'diyah. Ini pelosok Badui. Badiah namanya. Badiah itu betul-betul pelosok gitu. Nah, kalau Mekah itu kampung namanya Ummul Qura. Kalau Madinah kota, makanya namanya apa? Madinah. Dan ternyata Nabi SAW pernah tinggal di pelosok, pernah tinggal di kampung, pernah tinggal di kota. Makanya Nabi itu paling fleksibel untuk muamalah sama manusia. Bisa muamalah sama orang kampungnya, sama orang pelosoknya, sama orang apa? Kota. Makanya ketika ada Arab Badui yang narik leher Nabi sampai merah, Nabi marah enggak? Enggak, karena Nabi pernah tinggal di mana? Badui. Coba sekarang ustadznya lagi ngisi kajian ditarik selendang ustadznya, yang ngamuk bukan ustadznya, jamaahnya kan. Wallah ini kurang ajar nih orang kan gitu. Nabi SAW katakan dahu, biarkan mereka, biarkan dia biarkan. Kenapa? Karena dia tahu ini Arab apa? Badui. Nabi tahu ini Arab Badui. Ada yang kencing di masjid Arab Badui, masya Allah. Tapi kita kembali ke tema. Jadi apa kata Allah Azza wajalla? Walau anna al-qura, walaupun kampung bukan kota. Kalau kota kan perputaran duit itu kan sering ya, atau bahkan besar perputaran di sana. Kota Jakartanya, kota Yogyakartanya, itu kan besar perputaran dana di situ, duit di situ kan. Tapi teman tahu kampung itu bisa Allah jadikan itu jadi pusat. Ka'bah sekarang jadi apa? Pusat seluruh dunia, matanya mereka tahwi ilaihim. Doanya Nabi Ibrahim. Semua condong kepada apa? Mekahnya, kepada Ka'bahnya. Dan di situ dunia berputar dan akhiratnya, ibadahnya juga maju. Di situ, di Mekahnya. Dan ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bertawakal, bertakwa dan juga beriman, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi itu semua. Na'am, wallahu alam bissawab. Waktu kita udah habis insyaallah. Taib terakhir insyaallah, ana yang mau ana sampaikan di kondisi sulit seperti ini, wasiat ana untuk kita semua itu dua. Yang pertama, kapan sulit ekonomi kita, jangan terlalu banyak ngeluh. Satu. Yang kedua, kapan Allah jadikan kita ini lapang, jangan flexing. Ana ulangi, yang pertama, kapan sulit ekonomi kita, jangan banyak ngeluh. Jangan banyak ngeluh. Yang kedua, kapan Allah jadikan kita kaya di masa sulit seperti ini, ingat kawan, ingat fuqara, ingat du'afa, ingat masakin, ingat orang-orang miskin yang membutuhkan harta-harta kita. Kenapa? Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau katakan ajaban li amril mu'min. Begitu menakjubkannya kondisi orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Inna amrahu kullahu khair. Kondisi hidup orang beriman semua kebaikan. Antum tahu apa maksudnya? Nabi berkata setelahnya, in asabahu dharra sabar fakana khairan lah
Kalau dia hidupnya lagi sulit, dia sabar, nggak ngeluh, itu baik bagi dia. Tapi antum tahu, aslinya semua ekonomi yang sulit saat ini semua merasakan itu. Ustadznya, orang awamnya semua merasakan. Tapi untuk saat ini yang nampak lagi sulit orang awamnya atau ustadznya? Orang awamnya. Sebenarnya semua itu sama-sama sulit. Bedanya apa? Ustadznya itu tenang, nggak ngeluh. Ngeluhnya, ngadunya cuma kepada siapa? Allah. Orang awamnya ngeluhnya tuh sampai di mana-mana. Sosial media juga apa? Ngeluh. Itu nggak boleh. Jadi nampak kali orang susah gitu loh. Ini nggak boleh. Nabi sesuai Nabi ceritanya tuh cuma kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan tampakkan kita ini orang lemah. Wallah, aib tabu. Sebenarnya ana sering sampaikan antum ya ikhwah. Banyak loh ustadz-ustadz kita itu di pelosok sana. Itu sebenarnya hidup mereka tuh pontang-panting. Kita nih masih enak hidup itu, freezer, kulkas ada. Banyak ustadz-ustadz tuh nggak punya kulkas. Dan anda tahu itu gitu. Jadi mereka itu ke pasar beli sayur ke warung, itu di hari itu apa yang mereka makan? Karena mereka nggak bisa nyimpan. Dan anda punya kawan seperti itu, masya Allah. Lagi sulit mereka, lagi sulit masya Allah, terpaksa dijual kulkasnya. Kebayang nggak tuh? Tapi mereka ini nggak ada risau karena nggak ngeluh. Kita nampaknya orang ini orang mampu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang yang nggak tahu ngira dia ini orang kaya, padahal enggak. Padahal apa? Enggak, cuman karena dia ada ifahnya, dia jaga, nggak ngeluh sana sini, nggak ngeluh. Bahkan masya Allah, orang alimnya, ulamanya, asatidahnya, masyaikhnya menenangkan mereka orang-orang pebisnis. Pak, sabar Pak. Padahal yang disabar ini orang pebisnis besar gitu kan. Orang pengusaha besar nggak apa-apa, ini ekonomi kita lagi gini, masya Allah. Harusnya orang-orang yang besar yang harusnya apa? Nyabarin ustadznya kan gitu. Ini kebalikannya. Dan itu terjadi ikhwah sama ana di zaman Covid. Masih ingat ana sekali. Pebisnis besar, ana lagi sholat asar. Waktu itu udah tahun 2023, masjid itu udah dibuka. Tapi masih menerapkan dua hal, masih pakai masker yang pertama, yang kedua masih social distancing. Jadi masih ada jaga apa? Jaraknya. Datang ini, anak lagi zikir ba'dal asar. Tiba-tiba datang ustaz, ini kayak mana ekonomi kita semua sampai kapan? 2023 aja masih mangkrak kayak gini. Padahal sebenarnya itu udah akhir kan 2023 kan? Ini pengusaha besar datang kan, anak bilang, wallahi Pak, antum salah ngeluh, anak bilang. Antum salah curhat, anak nggak ngerti ekonomi, anak bilang. Anak juga nggak tahu ilmu medis sampai kapan kita kayak gini. Tapi percayalah, selama kita masih bisa hidup, nafas kita, makan kita, yakin, saya yakinnya, masya Allah. Anak bilang gitu. Jadi antum nggak khawatir Ustaz? Loh, alhamdulillah Pak. Bukan kita mau sombong atau enggak, tapi ana sampai detik ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala muliakan kita untuk dijaga imannya. Yang penting anak tuh bisa apa yang ada makan di hari itu, selesai. Ada bahkan masya Allah kawanan di saat itu beli sekerdus mie instan, dia tinggalkan di rumahnya, masya Allah. Di siang hari dia berangkat keluar dari rumahnya, nggak balik kecuali sore. Jadi yang penting istri itu cukup untuk makan apa? Mie instan. Keluar nih kawan kita keluar, siang tuh nggak makan. Pulang ketika sore ditanya, udah makan Bang? Alhamdulillah sudah. Padahal apa? Belum. Khawatir istrinya, kalau dia bilang belum makan, khawatir dengan apa? Iman istrinya. Insya Allah sampai segitunya. Tapi kenapa dia bisa tenang selama hidup, nggak makan pun nggak apa-apa. Dan makannya para sahabat tuh bisa satu hari tuh nggak makan tuh bisa. Bahkan ganjel apa? Batu. Tapi mereka nggak ada yang khawatir terhadap hidup mereka. Abu Hurairah miskin atau kaya? Miskin. Ganjel batu dua batu. Datang ke Nabi SAW, ya Rasulullah, ju'na walam nasbir. Ini kami lapar ini dan kami nggak bisa sabar lagi. Kata Nabi SAW, isbir, sabar. Pulang Abu Hurairah, nggak bisa lagi. Datang lagi ke Nabi SAW. Ternyata kata Nabi sabar, pulang lagi sampai ketiga kali yang nggak bisa. Akhirnya diangkat perutnya Abu Hurairah, ya Rasulullah, ini dua batu saya ikat. Saking laparnya saya. Jadi kalau kita lapar, antum bisa ambil batu,
Ambil apa? Batu. Bisa. Akhirnya diangkat, ini 2 batu ya Rasulullah, saya lapar. Akhirnya Nabi bingung. Terpaksa Nabi SAW angkat bajunya juga. Ternyata Nabi ada 3 batu. Berarti siapa yang lebih lapar? Rasul SAW. Tapi bedanya imannya Abu Hurairah tidak seperti imannya siapa? Rasul SAW. Berarti patokannya iman. Akhirnya Abu Hurairah jadi orang kaya atau orang miskin akhir hidupnya? Oh, orang kaya Abu Hurairah. Dapat istri wong sugih gitu loh, orang kaya. Istri Abu Hurairah itu, nanti antum coba perhatikan di kisahnya di akhir hayatnya Abu Hurairah, Allah didatangkan Abu Hurairah tuh jodoh yang saleha, dan dia ini orang yang kaya, masya Allah. Justru istrinya yang ngasih maisha untuk siapa? Abu Hurairah. Berarti intinya di iman. Wallah alam bisawab. Ini ana udah lewat 5 menit dan ana mohon maaf atas waktu antum 5 menit ini. Yang benar mutlak dari Allah Azza wa Jal, dan yang salah datang dari ana pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Ana berharap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lepaskan masalah kita, masalah ekonomi kita secepat-cepat mungkin, dan ana berwasiat untuk seluruh kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bukan hari yang kita mencela. Hari ini bukan hari yang kita ini menggugat, bukan. Hari ini adalah hari yang kita saling bahu membahu. Ana punya masalah ekonomi, ana enggak pernah dicela oleh istri ana. Wallahil adzim. Ana punya masalah ekonomi, ana enggak pernah digugat oleh anak-anak kita. Wallah enggak pernah. Kita akan stres kalau digugat oleh istri kita, dicerewetin oleh istri kita. Tapi anak punya masalah ekonomi, anak dibantu oleh istri kita. Pemerintah kita butuh dukungan masyarakat, butuh dukungan rakyat. Kapan dicela terus, itu bukan langkah untuk kita. Akhirnya pemimpin kita pemimpin yang amanah, doa kepada Allah Azza wa Jalla, dan rakyatnya rakyat yang juga amanah. Belum tentu ya ikhwah, kalau posisi mereka itu ada di kita, belum tentu kita bisa menyelesaikan sebagaimana penyelesaian mereka. Wallah belum tentu. Berat. Di saat ini itu berat. Tanggungan presiden kita itu seluruh jutaan, bahkan berapa juta rakyat Indonesia. Itu yang beliau pikirkan. Wallah berat-berat. Manusia itu nggak akan ada yang sempurna abadan. Nggak akan ada yang sempurna. Antum kalau mau jadi kesempurnaan nggak akan antum dapat kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana? Caranya saling bahu membahu. Saling membahu, saling memikirkan, saling kita itu cari peluang untuk membantu kaum muslimin yang ada saat ini. Dan insya Allah Subhanahu wa taala masa-masa sulit seperti ini akan cepat lewat, dan itu hanya hitungan hari saja. Dan kita, anak yang paling berat dalam hidup anak itu zaman Covid ini belum ada apa-apa dibandingkan Covid di saat itu. Anak nggak bisa keluar nyari maisha, anak keluar dari lembaga, nggak lagi gaji tetap bagi anak, keluaran dari lembaga sekolah. Anak waktu itu awalnya pengen dagang. Tiba-tiba awal buka dagang usaha, anak udah keluar dari sekolah, lembaga sekolah, tiba-tiba Covid gitu, nggak ada gaji tetap, dan usahanya terpaksa mandek. Anak nggak tahu usaha apa lagi, sampai anak nangis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nggak tahu jalan apa. Ternyata Allah mudahkan dari jalan parfumnya. Insya Allah. Anak ceritanya di sini, Allah bukakan, dan anak sempat bingung. Orang tuh banyak yang tutup tokonya, makanan tutup, baju tutup, herbal tutup. Anak bingung, kalau anak jualan parfum, apa ada orang beli parfum? Kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan apa? Sekunder kan gitu. Parfum ini bukan suatu hal yang sandang pangan papan, enggak. Wallahil adzim ya ikhwah, ternyata rezeki anak berkali-kali lipat dari parfum itu. Yang anak enggak sangka-sangka. Makanya sampai kita tuh ngeluh di hadapan Allah Azza wa Jalla, sampai ngadu kepada Allah Azza wa Jalla, dan anak nggak pernah ngadu kepada istri. Istri kita tuh nggak tahu apa-apa. Anak cuma bilang ke istri anak, "Dek, abang butuh, adik punya fulus," anak bilang. "Adik, ada bang, adik punya duit yang abang bisa pakai." "Apa?" "Emas." "Emas apa?" "Mahar," katanya. "Mahar," katanya. "Taib, abang pinjam boleh untuk modal usaha." "Taib, ana jual langsung." Masya Allah, emas tuh ana jual, ana bilang, "Dek, nggak usah khawatir, abang ganti nih mahar." Dan alhamdulillah Allah mudahkan. Sampai sekarang kita hidup itu 3 tahun. Berapa tahun? 3 tahun. Sekarang Masya Allah baru beberapa saat kita udah ngumpat Allah Azza wa Jalla, mencela Allah Subhanahu wa taala, su'udun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ini adalah ujian bagi kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mustahil kita ini dibiarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah atau kita beriman tanpa diuji oleh siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat saya sampaikan. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.